Hidup sama lagi. Luar biasa, luar biasa. Biasa di luar. Hidup sama lagi. Luar biasa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi sholli sadri amin. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasawna illa ayasallahu rabbil alamin. Innallaha kana aliman hakim. Wa qala aidan ijaza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayat. Faqulu hadratul mukarram wa muhtaram syekhuna wal mursiduna wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmatillahi alaina. Syekhul fadilah wal barakah wa karamah al mursid billah adaillallah murabbi ruhina wal jasadina. Al maksud guru dan orang tua kita bersama yang mengenalkan kita kepada Allah, yang membimbing ruh kita supaya sampai kepada Allah, sehingga seluruh ibadah-ibadah kita pun jadi ikut sampai kepada Allah. Sayyidi Pangarsa Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan sehat panjang umur yang barokah. Apa yang menjadi rencananya semoga kabul hajat, kabul maksud, dan barokah yang Allah berikan, fadl Allah yang Allah turunkan kepada beliau, semoga saat ini Allah cipratkan kepada kita semuanya. Juga yang saya cintai seluruh jamaah yang hadir, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan sekali kita bisa berkumpul di tempat ini untuk belajar istiqomah. Kalau istiqomah syariatnya sudah jalan sebenarnya. Ya istiqomah saya itu kan rutinan. Tiap malam sebulan sekali datang. Ada di mushola Al Barakah ini juga ada taklim tiap sore, tiap hari, seminggu. Jumat siang ya, nah itu kan istiqomah. Cuma kan selama ini kita tahunya baru istiqomah sebatas istiqomah syariat. Istiqomah hakikatnya seperti apa, kemudian istiqomah masuk ke dalam kemarifatan Allahnya bagaimana. Nah ini yang saat ini sedang kita tempuh, kita pelajari. Semoga seluruh jamaah yang hadir malam hari ini Allah berikan juga sehat panjang umur yang barokah. Apa yang menjadi rencananya, yang punya utang bisa nanti pinjam lagi. Yang pengen punya rumah, yang pengen macam-macam saja. Cuma hati-hati dan waspada. Di saat kita semakin mendekat terus kepada Allah, masalah tidak akan habis, tapi justru akan semakin banyak dan semakin tambah besar. Itu konsekuensi Allah dengan kita. Makanya saya kalau bercanda, kalau belum kuat iman jangan coba-coba mendekat ke Allah. Dihajar habis nanti sama Allah, meleset kita. Terus gimana dong Abah caranya? Nempel saja. Nempel bersama orang yang sudah bersama Allah.
jadi nggak ada resiko. Dan semoga putra putri kita, anak cucu kita ya, termasuk menantu yang punya menantu, semuanya termasuk seluruh jamaah yang hadir, Allah angkat derajatnya. Kemudian putra putri anak cucu kita semoga dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Dan semoga juga Allah berikan satu keberkahan yang berupa kemakrifatan kepada turunan-turunan kita semua setelah kita menjalani atau belajar memasuki atau belajar mengenal Gusti Allah. Dan yang juga teramat sangat saya cintai, Syekhul Maqasid, Syekhul Majlis, Syekhul Mujahid, guru kita bersama, Al-Mukarram, Buya. Depannya ada lagi nggak sih? Rosadi doang kan? Muhammad ya, Muhammad Rosadi. Makanya saya takut ada. Beserta ubinya, seluruh keluarga besarnya, semoga juga diberi kesehatan, panjang umur yang barokah. Doa beliau semoga tambah-tambah dimustajabkan oleh Allah. Kemudian apa yang menjadi rencana dan keinginannya semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk malam hari ini yang ke kelima, keempat. Ustaz Padoroji duduk di mana? Pendayakan pendayak dari pendayakan. Di belakang. Ustaz Talib, Ustaz Abdul Muttalib. Di. Duduknya sini kan? Sama saudaranya duduk sini aja, naik ke panggung aja. Tunggu, ini masih bisa nih, masih luas nih. Haji Taufik lagi, Haji Taufik, naik. Haji Taufik, Ustaz Al-Roji, Ustaz Talib, Abdul Muttalib mau naik ke panggung aja. Biar jamaah ngeliat kan. Ayo mau. Oh di bawah nanti kehabisan jemaah kan. Silakan siapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Haji Taufik. Yang buri bayar. Biasa nguyak, biasa. Alhamdulillah. Jamiah hadirin rahimakumullah, sebelum lanjut mari kita bersama-sama sekarang kan udah mulai turun hujan ya. Udah mulai udah kali. Nah kan kita doa minta hujan, tempatnya udah hujan dulu. Tanah kalau masih keras ditanamin kan sulit ya. Biar tanahnya gampang ditanamin, dibuat gembur dulu. Maka sebelum lanjut saya ingin ajak, mari kita gemburkan dulu hati kita agar apa yang disampaikan masuk ke dalam hati dan kita bisa mengamalkan dan menjalankannya. Siap? Alhamdulillah. Hadirin para muhibbin jami'ah rahimakumullah, semoga dengan kita istiqomah dalam zikir ini badan kita yang berat di bawah ibadah ini diringankan oleh Allah. Kira-kira ini sudah dikabul belum? Sudah, Pak. Sudah, kalau nggak dikabul sama Allah sekarang nggak banyak kan? Betul, Pak. Kita enteng aja mau bergerak kemanapun, betul? Yang namanya tujuannya adalah untuk ibadah, nggak ada beban kita. Dan semoga hati kita yang kotor juga selalu dibersihkan oleh Allah.
Ini dikabul belum? Kabul. Udah juga. Lah kita nih kadang berangkat ngaji pulang subuh pagi. Kadang jam 6. Pulangnya jam sekian. Kadang orang apa itu? Apa? Mungkin malam pagi pulangnya. Pagi. Pulangnya malam dulu, bukan malam pagi. Jam 2, jam 3 baru pulang. Iya. Saya tadi malam nyampe rumah jam 7. Sekarang udah kesini lagi, besok kata-kata. Padahal tadi rencana saya ngobrol nih sama di telepon. Saya bilang, Mas Adi, malam ini Budi Buya jam 11 selesai katanya. Tahu-tahu saya ngomong aja jam 11. Lagi mana mau selesai? Nah inilah tanda-tanda hati kita diapain tadi? Dibersihkan oleh Allah, dan hati kita yang keras semoga dilembutkan oleh Allah, hati yang kotor semoga dibersihkan. Jadi di saat kita punya rencana sesuatu, jadi bolehlah nih ya janjian kita ya dengan alasan apa? Besok saya harus berangkat pagi, kita kena jam 10 lah harus berangkat. Saya bilang sama beliau, nanti kita pengajian jam 11 selesai. Nah, tahu-tahu jam 11 baru naik saya. Ini tanda-tandanya dicemburuin oleh Allah. Kata Allah, ya saya juga aduh sampai jam 12, jam setengah 1, kok sekarang jam 2, jam 11 mau selesai, gimana urusannya? Inilah wa ma tasyauna illa ayasallahu rabbul alamin. Yang merencanakan kita buat acara seperti ini adalah Allah. Terus kita duduknya begini juga didudukan oleh Allah. Datang berangkat dari rumah masing-masing dijalankan oleh Allah. Kita duduk didudukan oleh Allah. Dan begitu di tempat ini bertemu dengan Allah, maka Allah keinginannya kita mesra dengan Allah. Karena kita ingin mesra dan diajak mesra, maka rencana tinggal rencana. Walaupun jam 11 pengen tutup doa, jam 11 baru mulai. Inilah kalau Allah sudah punya kehendak. Oleh karena itu bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diistiqomahkan oleh Allah. Istiqomah yang tadi saya bilang istiqomah syariat seperti apa? Rutinan lah. Tiap hari Jumat, iya tiap hari Jumat ya. Tiap hari Jumat di musola ini ada pengajian. Di tempat lain mungkin kayak di Kang Ustaz Abdul Qadir, di Kang Ustaz Boyim ada rutinan juga ya, seminggu sekali. Karangasem Kamis, di Karangasem. Karangasem. Kalau Ustaz Raji di Karangasem, tiap hari Kamis. Nah lalu bagaimana supaya rutinan kita ini istiqomah yang syariat ini masuk menjadi istiqomah yang hakikat adalah masuk ke dalam koridor kemanfaatan. Ayatnya sama itu juga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tawfu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, manakala di lisan kita sudah mengucapkan bahwa Tuhan kita adalah Allah, itu harus menembus ke hati, harus tembus lagi ke dalam kalbu. Kalau saya bilang hati dan kalbu sudah paham kan? Hati bukan kalbu, kalbu bukan hati. Hati itu, kenapa sih bilang hati bukan kalbu? Kan ada dari kalbun mukmin baitullah. Kalau kalbu dimanain hati, maka berarti Allah butuh tempat. Betul? Sedangkan Allah butuh tempat. Di mana saja bebas suka-sukanya Allah. Maka kalbu itu sesuatu yang abstrak tapi ada dalam kehidupan kita, yaitu dalam ininya rasa. Kalbu itu rasa. Merasa kita. Begitu kita mengucapkan bahwa Tuhan kita adalah Allah, perhatikan di sini kalimatnya Rob. Kalimatnya Rabbul Alamin.
Kenapa di sini dikatakan Rob? Artinya kita harus paham betul bahwa harus ngerti betul bahwa harus benar-benar disadari bahwa dalam kehidupan kita semuanya Allah lah yang mengatur. Semua Allah yang menata, semua Allah yang menetapkan. Apapun yang kita lakukan, sesungguhnya ini adalah kerja perbuatan Gusti. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, sumastaqomu istiqomah. Tadi istiqomah dalam syariat kita tiap sebulan sekali malam berapa apa sih? Baik. Tiap sebulan sekali malam Rabu pagi kita kumpul seperti ini syariat. Lalu bagaimana supaya kita masuk dan Allah menurunkan pertolongan tatanazzalu alaihim malaikat? Maka masukilah alam ketauhidan. Yang seperti apa? Kenalilah Allah. Kalau saya ngomong harus secara kapal. Namun berat. Minimal kita mengenal Allah nama. Tuhan kita adalah Gusti Rabbul Alamin Sumastaqom. Lalu minimal kita tahu sifat, nggak usah sifat yang lain-lain lah, sifat yang 20 aja dah. Sifat yang 20 diawali dengan apa? Berarti Allah itu wujud, ada di mana? Nah ini makanya belajar mengenal ya. Saya katakan begini, ini pot ada nggak? Kelihatan? Berarti wujud dong. Wujud. Terus Allah wujud. Kelihatan nggak? Ada nggak? Nggak ada. Liar-liar aja. Bahwa Allah itu ada. Tadi dalam mukadimah saya, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Dalam pemaknaan syariat la mawjuda illallah, bahwa kita ini kalau bahasa Sunda tapak dada malan Gusti Allah. Yang bahasa Indonesia apa? La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Bahasa Indonesia. Saya bingung bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda, bahwa kurang kaya karena tapak dada malan Gusti Allah. Kita ada karena Allah. Perhatikan kalimatnya, la maujuda illallah. Di situ ada maujuda, ada rukun juga. Artinya bahwa segala sesuatu yang wujud adalah Allah. La maujuda illallah. Yang wujud adalah Allah. Contoh. Gampang kok contohnya. Ini mau main film sih. Ke atas naikin. Nah. Tabrak. Bantu ya, bantu. Ini kelihatan. Kelihatan. Ini gerak kelihatan bergerak. Kelihatan. Gerakin. Ya. Wih, apa? Oh, masih gerakin. Yang gerakin siapa? Abang Ambas. Bukan ya, yang gerakin siapa? Biar paham. Begitu saya tutup dengan lain, saya nongolin mereka. Lalu saya gerakan. Jadi yang gerakannya adalah saya. Mari kita transfer. Bahwa dari mulai ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian masuk ke ayat la haula wala quwata illa billah, masuk lagi ke ayat illa yasallahu rabbul alamin, masuk lagi wa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi apapun yang kita lakukan yang terjadi dalam pribadi kita saja. Duduk, ada yang duduknya sila begini, ya kan? Ada yang begini, Ya, Pak. Pegel Pak Nyawan. ini. Ya. Belum beda. Mau serah. Kelihatannya ini atas keinginan kita, betul?
Padahal sesungguhnya bahwa muqallibal qulub Allah yang membolak-balikan. Bahwa kita pengen duduk sila, Allah yang membuat kita duduk sila karena kita la haula. Ada yang duduknya semok. Emok. Saya duduknya kayak gini nih. Emok. Iya. Deprok, itu. Nah Allah juga yang membuat duduk kita seperti ini. Lalu ada yang selonjor, ya Allah juga yang memberi keinginan kita pengen selonjor. Bahkan pakaian yang kita pakai, mungkin tadi begitu mau berangkat, ini yang mama belas ini yang pakai seragam, begitu pakai jilbab, pakai hijab, ini warna hitam. Sekarang harus pakai warna Hajar Aswad. ungu. Akhirnya ganti lagi. Pakaian bermacam-macam yang kita pakai, yang pakai warna hitam, warna ungu, warna putih. Ini semua adalah ketetapan dari Allah. Bahkan duduk semua menghadap ke sini, ada yang nyerong sedikit segala macam. Ini juga Allah lah yang menetapkan. Rabbul Alamin. Nah oleh karena itu supaya kita bisa masuk ke dalamnya, karena kita sudah terlanjur mengatakan bahwa innal ladzina qalu rabb, bahwa Tuhan kita adalah yang mengatur segala-galanya, maka kuncinya kita harus siap diatur oleh yang kompak dong. Kita harus siap diatur oleh dan jangan coba-coba ngatur Allah. Mudah-mudahan kita sudah mulai ada. Masih ada? Masih ada, Pak. Bener nih. Nggak ada lah. Paling cuma ngerosul doang. Iya. Nanglu. Ngerosul itu ya sama dengan nggak terima. Iya, nanglu. Nggak terima dengan apa yang Allah tetapkan pada diri kita. Oleh karena itu saya sering sampaikan, sholat itu gampang. Diawali dengan inna salata kanat halal mu'minina kitaban mawquta. Sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur, asar, gampang. Yang tidak gampang adalah alladzina hum an sholatihim daimun. Ini yang gak mudah. Makanya saya kalau lagi canda kan ngapain sholat kayak iya aja. Kenapa saya sering canda begitu? Coba sholat diawali dengan Allah Akbar. Siapa yang besar? Allah. Maka di saat kita mengangkat tangan Allahu Akbar, hei orang-orang yang menyebut aku yang maha besar, ya ayyuhal mudassir. Kata Allah, hei orang-orang yang mengangkat tangan bilang Allahu Akbar, aku yang besar, masuklah ke dalam situ. Ya ayyuhal mudassir. Hei engkau yang berselimut, selimut kealiman, selimut kekayaan, selimut pangkat jabatan dan kedudukan, selimut kesengsaraan, selimut utang, selimut kesusahan. Karena kita sudah Allahu Akbar, maka tanggalkan kesusahan, taruh semua. Jangan dibawa-bawa. Jangan dibawa. Oh kita sudah Allahu Akbar. Ya ayyuhal mudassir, ini ayat ini nuzulnya kan Kanjeng Nabi mau di rumah ibu, menggigil kedinginan, pulang diselimutin. Lalu apa sekarang ayat ini nggak berlaku? Sangat-sangat masih berlaku. Cuma selimut yang sekarang maksud adalah selimut keilmuan, kekayaan, kekeramatan, semuanya. Maka kata Allah, Selimut daster. kum fa'adir, taruh semua, simpan semua. Oh, kita ini kan kadang-kadang kalau lagi susah, yang dicari susah dulu ya. Waduh, saya ini mau ngomong lagi terus nggak ada modal. Saya mau bangun ini, mau utang atau bayar-bayar, usaha bangun, dicintai sama orang. Padahal perintah Allah bukan itu yang diceritakan. Di sisi lain Allah cuma nyuruh kita cerita, amma ini mati robika bahadis. Yang enak-enak aja kita ceritakan. Makanya kan saya kalau yang enak nggak pernah saya cerita. Kemarin aja istri saya masuk rumah sakit, kan tahunya setelah keluar dari rumah sakit. Coba kiai lagi, banyak jamaah, baru meriang jamaahnya udah tahu semua. Betul? Jangan. Makanya begitu dah ini mana? Saya minggu yang lalu, mana yang pengikut saya? Ajudan saya mana? Hujan, Ustaz Gigi.
Minggu yang lalu, sebelum malam kemarin, pokoknya minggu yang lalu 4 hari asli di rumah nggak ada beras. Di rumah nggak ada beras. Nah, waktu ngaji di Pabuaran, sampai saya untuk makan besok pagi, saya bilang sama Ustaz Ismail di Pabuaran, tolong bungkuskan untuk anak-anak saya makan besok pagi. Nggak ada beras. Lalu apa saya cerita ke jamaah? Nggak boleh, Allah melarang. Yang boleh faham bini mati robbika. Makanya saya kalau udah datang kayak gitu enak saya makan itu baik. Nasi, taruh terasi dari Indramayu, protein terasi. Saya tinggal ngomong, nasi sama terasi. Jangankan cuma hari ini kamu datang, sepanjang tahun kamu datang, aku tidak akan mundur dari Allah. Jangankan kebahagiaan kekayaan, melarang lebih dari ini, aku tidak akan balik kanan dari Allah. 2 hari kemudian takut juga itu beras datang 2 karung. Alhamdulillah. Lah kita ini kan salah, karena pengen mengenal Allah, tapi giliran diberi yang gak enak, cerita kemana-mana. Betul? Oleh karena itu, ayo kita belajar seperti itu. Belajar dari ini. Ya, Rob, bahwa semuanya adalah Allah yang ngatur. Maka kalau sudah seperti itu, sumastakomo istiqomah, hadapkan kesengsaraan kita hanya kepada Allah tadi. Allahu Akbar, ya ayyuhal mudatsir, qum fa'anzir, taruh semua. Kesengsaraan, utang semuanya, jangan dikira saya nggak banyak utang. Sampai kemarin waktu di Losara kan saya cerita, saya ada yang nagih di sini nih, ratusan juta. Saya bilang tunggu saya dilatih jadi Tuhan. Boleh kalau Tuhan kan banyak ya, apalagi balik hantu. Ya, masalahnya repot. Kalau saya janjiin tanggal, iya kalau Allah ngepasin tanggalnya. Kalau kamu nanti meleset, sampai saya bilang, yang kayak gini kok dibilang ustaz? Ustaz siapa yang bilang ustaz? Saya nggak mau dibilang ustaz, nggak mau dibilang kiai gitu. Karena saya sesungguhnya ahli maksiat. Kan beres ustaz. Nggak jawab lagi, nggak nanya lagi. Emang apa komos ahli maksiat banget? Halo. Banget. Nah, coba aja pikir. Masing-masing dalam 1 hari berapa jam? 24 jam, berapa menit? Gini deh, yang 1 jam kan 60 menit. Yang 1 jam saja saya pengen nanya, berapa menit? Yang 60 menit itu ada berapa menit ingat terus Allah? Ayo ukur masing-masing kan? Apa selama 60 menit ingat terus Allah? Mau lagi sholat aja ingatnya ke utang. Baik kayak tadi kan, ya mudatsir qum fa'anzir taruh. Warabbakal fakabir, jangan diri kita yang kita besarkan, jangan kehebatan kita yang kita besarkan, jangan keilmuan kita yang kita agungkan. Karena apa? Kita bisa, sesungguhnya kita dibisahkan oleh Allah. Kita berilmu karena kita diberi ilmu oleh Allah. Kita pintar karena dibuat pintar oleh Allah. Kita bisa apapun, termasuk kita bisa istiqomah seperti ini karena kita diistiqomahkan oleh Allah. Betul? Allah semua yang membuat kita terjadi seperti ini. Alhamdulillah. Maka tadi begitulah membesar Allahu Akbar. Kan kemudian baca doa apa? Allahu Akbar kabira, doa apa? Di sini kan pujian semua, muji sampai kemudian kita ikrar kepada Allah dalam doa itu, inna sholati wa nusuki wa ma terus Rabbil alamin. Benar saya. Benar. Salah kali ya. Salah kali. Setahu saya bukan itu. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Salah bukan itu. Benar, kita dalam doa itu selalu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
Rabbil alamin. Bu, besok pulang haji, begitu ada informasi suami nikah lagi. Alhamdulillah. Kira-kira kamu yang mau orang? Makanya salah saya bilang, bukan yang manusuki, yang memati nilai, bukan itu. Salah itu. Nah ini repotnya kita. Nawar terus. Jadi kalau semua kita sudah ikrarkan kepada Allah, urusan ibadah, urusan hidup dan kehidupan kita, urusan apapun yang ada dalam lillah, terserah, monggo kerja Allah. Betul? Betul. Saya harus gini mas. Kemarin begitu udah 2 hari di rumah sakit, penyakitnya nggak ketemu. Jadi sampai udah 2 hari penyakit nggak ketemu. Kemudian hari ketiga saya nge-WA ke guru besar kita, Abah ya Jineri Alhamdulillah. Lalu beliau telepon, nggak ada itu pohon penyakit, udah kabur itu, siap. Saya bilang saya nggak ke pondok, bahkan waktu kemarin rapatnya urusan umroh, udah nggak ini penyakitnya kabur. Jam 8:30 dicek lagi sama dokter. Itu ada lebih kecil dari anak, kayak lidi, tapi lentur, ujungnya kamera. Lah dimasukin itu ke lubang tempat keluarnya anak. Saya ngeliat ini video, apa di layar TV, kenapa di saya kayak masuk ke dalam perut. Kelihatan semua. Sampai dicek seperti itu penyakitnya nggak ada. Akhirnya dokternya ngomong, Pak Haji biasa ngerjain kita nih, ada dokter yang ada rumah sakit. Ngerjain apa nih? Iya. Dulu istrinya kanker, tahu-tahu nggak jadi dioperasi, penyakitnya hilang. Sekarang dari kemarin, padahal udah didiagnosa ada usus yang luka, yang bengkak. Tapi begitu dimasukin kamera, normal semua. Saya bilang, dok, bahwa Allah yang membuat penyakit, Allah juga yang berkehendak atas kuasa Allah menyembuhkan penyakit. Betul? Betul. Kan sering saya ayatnya sering saya sampaikan. Ya. Jadi kalau sudah Allah berkehendak menghilangkan penyakit yang ada, nggak perlu berhari-hari. Allah nyiptakan langit bumi dan isinya sekejap aja, apalagi dia penyakit enteng banget. Nah ini hadirin rahimahullah. Jadi intinya bahwa mari kita sama-sama mulai menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, Allah lah yang mengatur. Rob. Maka biar tadi saya bilang masuk meningkat istiqomahnya, hadapkan semuanya kepada Allah. Madep, mantap, nadab, najib. Artinya nggak bergeming. Misalnya Umi Buya Rosadi jualan bagus, jangan nyari kesalahan karyawan. Ini gara-gara karyawan saya masaknya nggak beres keasinan, jadi yang beli jarang. Akhirnya lama-lama bangkrut. Bukan itu yang terjadi. Namun yang terjadi sesungguhnya kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Allah berkehendak seperti itu. Oleh karena itu mari kita merubah juga mindset kita. Dalam sebuah ayat innamal usri yusra. Hafal kan? Innamal ada si usri, ada kan banyak diartikan di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kemiskinan ada kekayaan, di balik kesedihan ada kebahagiaan. Saya persempit. Innamal al usri yusra. Ini juga, ini nggak usah saya jelasin ini agar gak kebanyakan. Al-usri yusra. Innamal al-usri yusra. Bahwa di saat kita diberi kesulitan oleh Allah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dalam kesulitan itu bersama kesulitan ada kemudahan.
Makanya di saat terjadi kesulitan, sumpah itu, jangan melarikan diri dari itu. Hadapi dengan penuh keimanan. Yakinlah bahwa semuanya adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini adalah kerja perbuatan Allah. Maka kalau kita hadapi, kalau kita kerjakan tadi, wa mahyaya lillahi rabbil, hidup dan kehidupan kita juga adalah Allah yang ngatur. Kalau sudah semuanya Allah, kita kembalikan kepada Allah, sadar sesadar-sadarnya Allah yang ngatur, berbahagialah kita. Amin Allahumma amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Allah wa'abshiru, berbahagialah. Karena apa? Kita ini nggak bisa. Saya tadi sore aja udah di rumah ada pasien. Akhirnya pasien saya serahkan dana saya si Arya. Kenapa nih? Kenapa biasa? Yang salah orang tuanya. Orang tuanya begitu ngomong ke saya, Pak Komus, kata tangga di belakang rumah. Ini kata orang yang tahu, anak saya ini diikuti sama dua makhluk jin. Mana ada dua, saya bilang, kebanyakan. Jangankan anaknya, bapaknya diikuti banyak jin, iblis dan setan ikuti. Makanya anaknya jadi begini. Iya. Terus saya kan kalau mau baca macam-macam, dijitak tadi sama saya itu, melotot, matanya melotot, lidahnya ngelel. Saya jitak aja. Itu jitak baru sadar. Kalau nggak sadar juga saya pegang aja katanya, biarin lah. Oh, iya. Ya, tadi saya cerita nih sama dia. Kesurupan, mau saya pegang, kemaluannya keluar juga, jinnya ternyata jin takut juga dia pegang itunya ya. Iya, takut diremut-remut. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mari kita tingkatkan mengenal Allah melalui sifat. Tadi saya bilang wujud adalah. Jadi bukti gini aja, bukti bahwa semua yang terjadi adalah kerja perbuatan Allah, ya. Dan kita adalah wujud dari kerja perbuatan Allah. Tadi contohnya Mik saya bilang, yang gerakin saya, tapi sayanya nggak kelihatan karena ditutup. Sama, bahwa kita yang ada istilah musyahadah dengan Allah, bukan kita bertemu dengan zatnya Allah, bukan. Tapi musyahadah adalah kita diberi kemampuan untuk melihat keagungan kegagangan Allah. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat kuasa dan kehendaknya Allah. Itulah musyahadah. Beda dengan musyafahah, itu masalaman. Beda dengan muhasafah, itu mau urus dulu binara, tahu sebelum terjadi. Ya. Termasuk guru kita kan begitu ya. Saya makanya nggak pernah menyampaikan apapun yang saya ini. Misalnya minta doa gini enggak, karena saya mau ngomong belum udah tahu duluan. Ini nih yang sering kesini. Mas tadi mau ngomong udah dijawab duluan, mau nanya udah dijawab duluan. Nah kenapa sih saya ingin ngajak ayo kesadaran keimanan kita lebih meningkat lagi agar kita selamat. Seperti yang kemarin saya sampaikan di Haji Darul, bergembira, yang bergembira, karena di surga itu nggak ada orang sedih. Jadi patokannya di dunia aja. Ya, kalau di dunia orang susah dulu dan neraka itu. Nah di surga nggak ada orang susah. Termasuk di surga nggak ada kayak gini-gini nggak ada. Ya, maaf, saya mau terus terang aja daripada nanti protes sama saya. Kayak gini-gini nih nggak ada. Mana ada yang udah pewak-pewak begini? Alhamdulillah. Iya, protesnya dari gimana? Begitu di surga yang model gini, waduh. Sekarang ya kita ada jarak ya. Nanti kali jadi salah satu apa namanya? Bidadarinya Bu Yarosani bisa jadi. Oh iya. Sekarang ada yang janda, misalnya udah mama, begitu meninggal di surga jadi bidadarinya Buya, bisa. Bumi nggak akan marah nanti mah. Sekarang iya marah, nanti mah marah. Alhamdulillah. Nah ini hadirin rahimakumullah.
Jadi bahwa semua apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita ditata, diatur oleh Allah dalam rukun iman yang keenam, Qadha, Qadar, Qudrat, Iradah. Makanya ayo kita terima aja lah. Kalau kita terima gak lama kok. Misalnya ada kesulitan, gak lama, paling sebulan, seminggu, 2 minggu, gak lama. Karena di saat kita mau menerima apa yang Allah tetapkan, maka di situ lulus rukun iman kita yang kedua. Tapi kalau nggak terima, ngomel Rasulullah, apalagi terus nyari kambing hitam lagi. Padahal semua yang terjadi nggak terlepas dari kerja perbuatan Allah. Apalagi yang namanya ketetapan, qadar, kuasa dan kehendaknya Allah. Ini kan banyak, saya bilang, saya sering sama rukun iman yang ada 6, 1 sampai 5 lulus. Tapi giliran rukun iman yang ke-6 kita kepleset. Kita kepleset. Kalau sudah yang ke-6 kepleset, maka yang ke-5 pun ikut gagal total. Oleh karena mari kita sama-sama istiqomah, mulailah perlahan-lahan mengenal bahwa semuanya Allah. Kita duduk didudukan oleh Allah. Kita duduk didudukan oleh Allah. Kita jalan dilangkahkan oleh Allah. Kita ke pasar digerakkan oleh Allah. Kita ibadah diibadahkan oleh Allah. Maka semuanya kalau sudah Allah, Allah dan Allah Al-Muhim. Begitu kita dicakup oleh Allah, yang ada di dalam hati kita hanya Allah dan Allah, disitulah Allah akan menambah-nambah kecintaannya kepada kita. Amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan di saat Allah mulai menambahkan kecintaannya kepada kita, ya mohon maaf, kita ini kayak zamannya. Kalau nggak ada cinta, punten. Orang centini ngapain sekarang kesini malam-malam? Betul. Kamu kenapa sih? Yang ada diminta duit sama saya. Centini jauh loh. Betul? Betul. Namun karena kita menjadi pengamal, pelaksana, menjalankan ayat, ya wis datang. Ini kan An-Anfal ayat 5. Kata Allah, berangkatlah keluar dari rumahmu menuju kepada kebaikan-kebaikan, menuju kepada kebenaran-kebenaran, walaupun banyak orang yang tidak suka, tidak senang melihat kita. Dan ini bukan orang ahli maksiat, tapi di dalam ayat ini dijelaskan orang-orang yang berimanlah yang justru gak suka melihat kita seperti ini. Betul. Betul? Betul. Gak suka. Apalagi hari ini Buya pasang ke saya, Bang Kompos, soalnya biar gak beleduk lah. Ya kalau udah saya niatin kan gampang. Tadi saya bilang ngomong sama Buya, Bang Kompos ini bisa aja, saya kan punya Allahnya yang maha punya ilmu. Jadi gampang. Ya buka. Udah saya kasih passwordnya sama apa? Sama emailnya ya. Buka emailnya, buka passwordnya, turun. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau suara ini kenceng, banyak juga justru orang yang beriman. Gara-gara ada pengajian di Buya Rosadi sebulan sekali, saya tiap malam Rebo pahit, nggak bisa tidur sore-sore. Ini yang ngomong bukan orang mampu ya, bukan orang non-muslim. Justru orang Islam yang ngaku beriman kepada Allah. Padahal di sisi lain surah Al-Anfal ayat 2 jelas. Manakala disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Kita dari tadi kan nyebut nama Allah dalam zikir kita. Manakala dibacakan ayat Allah, bertambah imannya, bergetar hatinya. Bukan sebel, bukan Rasulullah malah sebel. Gara-gara Buya hadir pengajian, apalagi isinya polisi goblok lagi. Bermancing kutub. Udah suaranya dikenceng-kencengin. Nah, oleh karena itu, sebagai penyempurna agar kita semakin mendekat dan mengenal Allah, maka amalkanlah Al-Quran. Siap mengamalkan Al-Quran? Maaf, mengamalkan Al-Quran bukan pakai tasbih begini loh ya. Subhanallah, bukan itu. Jalankan. Kalau kita sudah berani mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jangankan benci, dengki, iri, suudon di sini nggak boleh ada. Itu namanya ngejalanin, ngamalin. Makanya saya kan mau dihina ya biarin aja.
selagi dia diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghina kita, kan selalu saya balik. Namun dari hinaanmu yang ada, kau akan tenggelamkan di dalam cintaku, dan jangan salahkan aku jika besok kau jatuh cinta kepada aku. Kalau udah ada cinta kan enak. Dan cinta adalah dasar dari kemarifatan. Cinta adalah dasar dari menganut kita sebuah agama, apalagi Islam. Kalau tidak ada cinta, maaf, kita sholat karena pengen diberi pahala, betul? Sholat karena pengen masuk surga, padahal sholat aja nggak ada yang bener. Jujur deh, ukur. Hah? Emang sholat kita bener? Bener apa kok? Iya bener menurut rukunnya, tapi prakteknya nggak bener. Seperti tadi kan, dari mulai Allahu Akbar, yang dibesarkan masih diri kita, masih usaha kita, bukan Allah. Begitu inna sholati wa nusuki wa mamati, bukan diserahkan sepenuhnya kepada Allah, bentengi penyerahan itu dengan tawakal Allah, maka aman sebenarnya. Aman. Saya kan sering sampaikan, saya punya santri sekarang 26, gak pernah saya minta sumbangan, ngaji kemanapun gak pernah minta bayaran, tapi gak pernah pusing. Oh iya, Pak Komas kan punya gaji pensiun saya sekarang nih 3.920.000. Gedean mana sama gajinya Buya? 3.920.000. Satu hari santri saya makan 2 kali, belum lagi biaya pendidikannya, belum gaji gurunya, dan saya sendiri secara pribadi sudah mengharapkan proposal. Tapi ternyata fawasbu wa may yattaqillah yas'alahu marazaq. Nah, jika kita memang punya masalah, maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dekati terus Allah. Bagaimana cara mendekati Allah? Sendirian nggak mungkin bisa. Sebab ada kalimat, ada ayat, wabtagu ilaihi wasilah. Ini kan fi'il amar, perintah dari Allah kita untuk berwasilah. Oh, saya langsung ke kajian Nabi, ya Allah kalau lu bisa. Kalau ibarat tangga, saya ini tangga kayak kemarin tuh Haji datang. Gara-gara naik tangga, padahal tangganya nggak ada yang kosong, naik sendirian jatuh juga dia. Sendirian itu. Contoh itu. Contohnya, nggak mungkin kita tangganya injakan pertama ada, kedua, ketiga, keempat, kelima, misalnya ada 10 injakan, ini kosong, nggak mungkin bisa loncat. Jadi harus step by step. Maka jadikanlah wasilah, apakah itu bentuk ibadah ataupun orang yang memang diangkat derajatnya Allah untuk bisa dijadikan wasilah. Saya secara pribadi, saya nggak bisa ibadah saya untuk dijadikan wasilah. Karena apa? Ibadah saya masih acak-acakan. Kata Allah, wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan sholat sambil mabok. Saya sampai sekarang masih mabok sholat. Iya Pak. Jujur aja, kalau yang ini udah mabok apa? Kalau sholat sambil mabok apa? Itu kan dia murid. Sholatnya sambil mabok nggak? Enggak. Ayo saya buktikan, saya terusin itu keterangan. Rubah sukara walau tasrul belum. Besok di akhir zaman sekarang berarti maka bakal banyak manusia yang mabok bukan karena amal, bukan karena minuman, tapi mabok karena dunia. Usolli pada saya Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah, laki gua kok belum pulang jam segini? Belum. Iya. Iya Pak. Udah mau besok harus setor pakai emok. Iya. Lah ini mabuk. Mabuk. Terakhir. Lalu gimana siapa komas biar khusyuk? Maka supaya khusyuk kenali dengan Allah. Terus belajar mengenal Allah lebih dekat lagi. Bagaimana caranya? Kalau dalam sholat begini. Khusyuk itu bukan kita nggak ingat apa-apa, hanya ingat Allah, nggak mungkin, nggak bakalan bisa seperti itu. Ya, nggak ingat apa-apa, hanya ingat Allah. Ke yang lain nggak ingat, ke Allah ingat, kayaknya nggak mungkin. Iya nggak? Ayatnya antasaha qulubuhum li dzikrillah. Bahwa yang namanya kita fokus atau khusyuk itu, hati kita selalu merasa atau selalu eling kepada Allah. Begitu kita lagi sholat, Allahu Akbar. Ini mudah-mudahan ya Allah suami saya pulang bawa duit, besok harus bayar utang. Maka sadarilah bahwa yang membuat kita ingat akan masalah tersebut adalah Gusti. Ingat utang karena diingatkan sama Allah.
Ingat suami belum pulang karena diberi ingat juga oleh Allah. Ingat kepada anak karena Allah mengingatkan kita. Allah juga yang ingat. Kalau semuanya kita ujungnya dikembalikan kepada Allah. Ingat utang yang ingetin Gusti Allah. Ingat masalah yang memberi ingat masalah Gusti. Ingat kepada suami yang memberi ingat ke suami Gusti. Ingat kepada anak yang memberi ingat kepada anak Gusti. Ingat kepada apa lagi? Jadwal ngaji yang memberi kita ingat kepada jadwal ngaji juga adalah Gusti. Kalau semuanya ujungnya Allah, Allah dan Allah, berarti lebih banyak ingat siapa? Lebih banyak ingat siapa? Ke Gusti. Ingat apapun kembalikan kepada Allah. Maka yang muncul Allah, 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 Allah. Maka masuklah antasaha qulubuhum li zikrillah. Alhamdulillah. Itu nggak gampang latihannya. Allah. Itu ingat kepada hutang. Sebelum ingat kalau ingat ke saya dulu. Oh kata apa kamu semua kalau ingat hutang harus ingat kamu. Ya gampang. Kata apa kamu semua ingat kemarin. Kalau ingat hutang, sadarlah bahwa yang ingat hutang adalah Allah. Awalan begitu bolehlah, ya belajar gitu boleh. Tapi lama-lama nanti akan sendiri, tertata sendiri. Begitu ingat Allah, ingat lain Allah, semuanya Allah. Maka kalau sudah seperti itu, qalbun mu'min baitullah, biqalbin salim, selamat kita karena selalu bersama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup sekali lagi. Luar biasa. Luar biasa. Biasa tuh. Emang nggak bisa. Kalau udah istiqomah itu nggak bisa juga. Saya pengennya benar tadi nanya berarti jam 11 kita tutup pengajian. Nah kita kan biasa doa jam 12. Ini udah jam 12 lebih. Saya tadi bilang saya nggak usah ceramah lah. Ya kagok kalau jam 11. Inilah kalau kita ditata, digiring oleh Allah, ya, bahwa karena kita sudah diangkat derajat terjokir hikmata ma'asyawal hikmata utiafarian kasih, Allah menggerakkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Karena kita sudah isi koma doa di atas jam 12, maka digiring juga seperti itu ke Allah. Karena apa? Kalau doa jam 11 malaikat yang bingung. Ini doa komos KW apa doa komos asli jam 11? Biasanya aja jam 12 lebih, jam setengah 1 doa. Ini kok jam 11 ada komos doa. Jangan-jangan KW ini. Istiqomah dalam waktu, istiqomah dalam tempat mau dosa. Tapi minimal kita mempertahankan istiqomah waktu. Waktunya sholat, begitu azan, kita sudah di masjid, lakukan itu. Ya. Saya waktu belajar istiqomah sholat yang paling berasa. Bayangkan orang ngaji kemana-mana, lihat yang jauh. Ini termasuk ya. Kita kalau ke Lampung, lihat jam. Kalau udah jam, misalnya dulu jam 12:05, jam 12 kurang seperempat udah nyari masjid. Belajar istiqomah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tempat boleh pindah-pindah, yang penting waktunya pertahankan. Kita sholat di musola barokah besok di masjid lain, tapi waktunya ditetapkan. Alhamdulillah, alhamdulillah.